Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang satu faktor terpenting agar kita mencapai tujuan. Banyak orang yang dia itu punya tujuan, namun tujuannya tidak juga tercapai. Misalnya dia ingin meraih penghasilan tertentu dalam sebuah bisnis. Kenapa tujuannya, misalnya penghasilan tertentu itu tidak tercapai juga atau sangat lambat tercapai, sementara ada orang lain yang dengan cepat dia bisa mencapai tujuannya. Apa yang membedakan? Video inilah yang akan membahas apa yang membedakan orang yang lambat mencapai tujuan dengan orang yang cepat meraih tujuannya. Bayangkan kita berada dalam sebuah jalan, di mana posisi kita ada di sini ya, paling ujung yang paling dekat. Kita ingin mencapai sebuah titik yang ada di ujung jalan ini. Ke sana jauh sekali. Tujuan kita. Pertanyaannya adalah, apa yang kita butuhkan untuk sampai ke tujuan kita? Analogi ini sama dengan cara kita dalam meraih tujuan apapun. Misalnya tujuan bisnis, tujuan untuk kesehatan, tujuan untuk finansial, tujuan untuk menurunkan berat badan, dan sebagainya. Pada dasarnya sama. Apa sih yang kita butuhkan untuk sampai ke tujuan? Sebenarnya ini sangat sederhana. Jawabannya sangat sederhana. Dan mungkin sebenarnya Anda sudah tahu apa itu, yaitu kecepatan. Oke? Jika Anda ingin sampai ke sebuah tujuan, ya Anda harus punya kecepatan. Coba perhatikan. Apapun kendaraan yang Anda gunakan, baik itu bus, mobil, atau sepeda motor, atau bahkan sepeda pun, atau bahkan jalan kaki pun, Anda harus punya kecepatan. Sebab kalau Anda tidak punya kecepatan, artinya kecepatan Anda nol, Anda tidak akan sampai kemana-mana. Anda tidak akan mencapai tujuan Anda. Sederhana sekali. Kalau kita punya kecepatan nol, alias tidak punya kecepatan, alias tidak bergerak, ya kita diam di tempat, kita tidak akan sampai kemanapun. Pertanyaannya, apakah kecepatan Anda nol? Banyak sekali orang yang katanya ingin mencapai tujuan tertentu, tapi dia tidak mengambil tindakan. Kemudian, jika seandainya kita punya kecepatan yang cukup rendah, nah, kalau kecepatan rendah, kalau kita sudah berada di jalur yang benar, ke arah yang benar, maka lambat laun ya kita akan sampai juga. Apapun bisnis Anda, kalau Anda jalankan, artinya bergerak, berjalan. Meskipun ya bisa terlambat, artinya mungkin akan kehilangan momen. Mungkin waktu kita ke depannya kita punya kesibukan yang lain. Mungkin keburu punya anak, mungkin keburu berbagai hal. Bahkan umur kita juga tidak tahu. Maka jika Anda ingin segera mencapai tujuan, yaitu dengan meningkatkan kecepatan kita, sehingga kita memiliki kecepatan yang tinggi. Dengan cara inilah kita bisa cepat sampai. Kenapa sih banyak orang yang tidak mau berlari kencang, tidak mau mencapai kecepatan yang tinggi? Ada faktor yang mungkin ditakutkan oleh banyak orang, yaitu lebih beresiko, resiko gagal. Tapi ada kabar baiknya. Semakin cepat kita gagal, semakin bisa kita memulai lagi dengan cara yang lebih baik, dengan diri kita yang lebih pintar, diri kita yang lebih berpengalaman. Dibandingkan kalau kita lambat bergerak, setelah sekian tahun baru tahu, oh cara saya salah, saya gagal. Anda mulai lagi. Jadi lambat bisa gagal, cepat bisa gagal. Mending cepat. Kalau gagal ya gagal cepat, biar kita bisa cepat memulai kembali. Bagaimana caranya supaya kita cepat kembali? Kita analogikan saat kita akan mengendarai kendaraan. Apapun itu. Yang pertama, supaya kita cepat, jelas pastikan kita punya energi. Energinya apa? Ya bahan bakar, bensin, atau energi listrik. Intinya harus punya energi. Begitu juga dalam diri kita harus punya energi, harus punya semangat, harus punya motivasi yang menggerakkan kita. Kita harus punya impian yang besar, jangan impian yang kecil. Saya ingin meraih penghasilan 10 juta, kapan? 10 tahun ke depan? Itu terlalu kecil, itulah yang membuat Anda lambat bergerak. Kenapa tidak menetapkan ingin meraih 100 juta 1 tahun ke depan? Supaya energi Anda lebih besar, supaya Anda lebih semangat untuk mengejarnya. Kemudian kaitkan, setelah Anda punya penghasilan 100 juta per bulan, apa yang akan Anda dapatkan? Apa yang akan Anda rasakan? Apa yang akan Anda lakukan? Nah, itulah akan menambah energi Anda.
Bayangkan misalnya karena Anda sudah punya uang yang cukup, Anda bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, bisa berangkat haji atau minimal umroh. Bayangkan kebahagiaannya. Inilah yang akan memunculkan energi. Jangan mikir gagal melulu. Jangan mikir bagaimana kalau ditolak. Itu yang akan merusak energi Anda. Oke, jadi langkah pertama ya supaya Anda bisa bergerak dengan cepat, ya Anda harus punya energi. Pastikan energi Anda tidak bocor dengan emosi-emosi negatif seperti ketakutan, khawatir, baper, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mesinnya harus bagus. Mesinnya ya bisa dijalankan, punya kemampuan. Ya bagaimanapun kalau Anda mengendarai sepeda motor yang cc-nya 125 cc dibandingkan dengan motornya MotoGP, ya kalah kita. Ya mesin pengaruh. Nah, dalam implementasinya, mesin itu adalah diri kita, kemampuan kita, skill kita, ilmu kita, pengalaman kita. Itu adalah mesinnya. Jika Anda ingin lebih cepat, ya Anda perbaiki. Ilmu Anda tingkatkan, keterampilan Anda tingkatkan. Misalnya dalam membuat gambar. Semakin tinggi skill Anda, akan semakin cepat Anda bisa menghasilkan gambar-gambar yang bagus. Sekarang Anda sudah punya energi, sudah punya mesin, terus gimana? Ngegas. Ya Anda harus ngegas. Percuma Anda mengendarai ya motornya MotoGP jika Anda tidak berani ngegas, tidak akan cepat. Energi yang besar, kemudian mesinnya yang tangguh, Anda perlu juga ngegas, injak gas. Begitu juga ya dalam pekerjaan bisnis Anda harus ngegas, tingkatkan kerja Anda. Oke, yang keempat apa? Yang keempat adalah berani. Jadi harus punya keberanian. Banyak orang yang sebenarnya energinya bagus, mesinnya juga bagus, tapi dia tidak ngegas. Kenapa? Karena tidak berani, takut. Takut apa? Ya takut dengan resikonya. Ya Anda harus punya keberanian, berani mengambil resiko. Oke ya, jadi ingat 4 ini supaya Anda bisa memiliki kecepatan yang tinggi. Energi, mesin, ngegas, dan berani. Lalu seperti apa sih contoh aplikasi kecepatan dalam bisnis kita sehari-hari? Ya ini contoh saja, sebenarnya sangat banyak sekali ya aplikasinya. Misalnya dalam berkaitan dengan selling atau menjual. Berapa banyak Anda menghubungi orang perharinya? Berapa banyak prospek yang Anda follow up setiap harinya? Silahkan Anda catat. Kenapa? Kalau tidak dicatat ya Anda nggak tahu kecepatan Anda. Jadi jangan dulu mengeluh, tapi periksa dulu kecepatan Anda. Baik menghubungi orang, follow up, prospecting, dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah di bidang konten. Berapa banyak Anda membuat konten per hari? Misalnya gambar, video, atau tulisan. Berapa banyak? Termasuk postingnya. Kemudian termasuk dalam produk, misalnya bagi Anda yang bisnisnya memang produksi, berapa banyak produksi produk per hari? Termasuk launching produk. Mungkin launching produk kita tidak bisa melakukannya setiap hari, tidak karena berat. Misalnya berapa banyak launching yang Anda lakukan setiap tahun? Bahkan tidak sedikit saya mendengar ada orang yang launching produk itu setiap bulan ada. Bahkan setiap minggu pun ada. Nah ini contoh-contoh kecepatan. Silahkan periksa kecepatan bisnis Anda. Silahkan periksa. Nah kemudian setelah Anda tahu kecepatan saat ini, kedepannya Anda bisa meningkatkan kecepatan. Apalagi kalau yang masih 0 atau 0,0, ya itu benar-benar harus Anda tingkatkan kecepatan Anda jika Anda mau sukses di bisnis. Dan bagaimana cara meningkatkan kecepatan? Yang pertama adalah Anda harus punya energi yang besar, Anda meningkatkan kemampuan Anda, kemudian Anda harus mau ngegas. Dan yang ketiga, Anda harus berani mengambil resiko. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.